peningkatan hingga mencapai 10 kali lipat. Tinggi sekali. Sementara itu estimasi nilai temuan naik dari 31,7 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 35,8 miliar pada tahun ini hanya sampai bulan Juni. Analisis tim di Badan POM, khususnya tim Piper, menemukan bahwa yang bersifat untuk live shopping itu kelihatannya memang paling terlihat lebih menarik, lebih menjanjikan, dan banyak yang terjadi overplan itu di TikToker. Jadi itu salah satu faktor kenapa TikTok yang terbanyak, tapi bukan berarti yang lain-lain juga tidak banyak. Di tempat ada juga yang lewat Twitter sedikit. Nah, yang terbanyak pada umumnya lewat TikTok karena mungkin penggunanya menarik, dan kita tahu platform TikTok dengan platform sosial media yang lain agak berbeda. Kalau TikTok itu satu kali kita like, makanya dilihat dari jumlah like-nya, maka menyebabkan itu artificial intelligence itu muncul selalu walaupun kita tidak follow itu kalau TikTok. Tapi kalau di media lain misalnya YouTube, dia harus subscribe supaya muncul kembali. Kalau dalam melindungi konsumen, Badan POM terus melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan tren peredaran kosmetik ilegal saat ini. Pengawasan dilakukan melalui memutuskan mata rantai supply dan demand mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu strategi penguatan pengawasan kosmetik adalah intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan pada 11 hingga 22 Mei 2026 secara serentak di seluruh Indonesia oleh unit teknis pusat unit pelaksana Badan POM seluruh Indonesia. Nah, hasilnya intensifikasi kosmetik tersebut secara offline pada sarana produksi dan distribusi kosmetik secara online pada platform digital. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut. 1. Bahwa hasil intensifikasi pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik secara offline sebanyak 128 sarana tidak memenuhi ketentuan dari 190 sarana yang diperiksa. Artinya ada 67,4% sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut ditemukan pelanggaran kosmetik ilegal sebanyak 2.205 item atau 2.127.765 pieces dengan estimasi nilai ekonomian mencapai 35,8 miliar. Peningkatan hingga mencapai 10 kali lipat. Tinggi sekali. Sementara itu estimasi nilai temuan naik dari 31,7 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 35,8 miliar pada tahun ini hanya sampai bulan Juni. Nah, nilai temuan signifikan berada di wilayah Tangerang. Jumlahnya 27,6 miliar. Jakarta 2,3 miliar. Bogor 4,6 miliar. Nah, peningkatan temuan kosmetik ilegal menunjukkan pengawasan makin efektif, terutama mengidentifikasi, mengungkap berbagai modus pelanggaran yang terus berkembang di ekosistem perdagangan di era digital.
Peragaan produk kosmetik dilanjutkan dengan foto bersama. Tunjukin Pak, kami Pak, tunjukin ke kami barangnya. Ya, betul. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau BPOM, menemukan 11 kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang beredar. Temuan ini diperoleh dari hasil pengawasan BPOM selama kuartal pertama tahun 2026. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, 11 produk tersebut terdiri dari 4 kosmetik hasil kontrak produksi, 2 kosmetik lokal, 2 kosmetik impor, serta 3 produk tanpa izin edar. Berdasarkan hasil uji laboratorium, produk-produk tersebut mengandung sejumlah bahan berbahaya seperti asam retinoat, dexamethasone, hidroquinon, merkuri, hingga senyawa 1,4 dioksan, dan pewarna merah K10. Bahan-bahan tersebut diketahui dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, gangguan hormonal, perubahan warna kulit permanen, hingga kerusakan organ seperti ginjal. Bahkan, beberapa kandungan juga berpotensi memicu kanker dan mengganggu fungsi hati. BPOM menegaskan tidak ada toleransi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik yang beredar di masyarakat. Sebagai tindak lanjut, BPOM mencabut izin edar dan menghentikan sementara kegiatan produksi dari 11 kosmetik tersebut. Penertiban juga dilakukan terhadap fasilitas produksi dan sarana distribusi produk. Taruna Ikrar menegaskan, penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik merupakan pelanggaran undang-undang kesehatan dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. BPOM pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur. Klaim hasil instan tanpa memastikan produk memiliki izin edar resmi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 11 kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang beredar. Temuan ini diperoleh dari hasil pengawasan BPOM selama kuartal pertama tahun 2026. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, 11 produk tersebut terdiri dari 4 kosmetik hasil kontrak produksi, 2 kosmetik lokal, 2 kosmetik impor, serta 3 produk tanpa izin edar. Berdasarkan hasil uji laboratorium, produk-produk tersebut mengandung sejumlah bahan berbahaya seperti asam retinoat, dexamethasone, hidroquinon, merkuri, hingga senyawa 1,4 dioksan, dan pewarna merah K10. Bahan-bahan tersebut diketahui dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, gangguan hormonal, perubahan warna kulit permanen, hingga kerusakan organ seperti ginjal. Bahkan, beberapa kandungan juga berpotensi memicu kanker dan mengganggu fungsi hati. BPOM menegaskan tidak ada toleransi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik yang beredar di masyarakat. Sebagai tindak lanjut, BPOM mencabut izin edar dan menghentikan sementara kegiatan produksi dari 11 kosmetik tersebut.